ingin mengerjakan Cisco Packet Tracer Lab 1.1.7 tentang Basic Switch Configuration, yang mana sudah dipraktikkan melalui perangkat yang sesungguhnya di lab jaringan Polinela. Kali ini kita akan menggunakan simulasi di Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja ke tahap pertama, yaitu membuat topologi dengan kabel seperti yang tertera pada gambar di sini. Pertama-tama kita ambil komputernya dari rak, komputer, kemudian switchnya. Oke, kemudian kita hubungkan kedua perangkat ini dengan kabel konsol yang berwarna biru muda ini ya. Karena port ada di belakang, kita klik kanan, inspect rear, atau lihat bagian belakang, kemudian masukkan ke port konsol di switch. Lalu di PC kita hubungkan ke port RS232. Oke, bisa dilihat ya, sudah ada kabel terhubung di sini. Kemudian perintah selanjutnya yaitu buka desktop pada PC, kemudian lihat apakah switchnya sudah tersambung. Kita hidupkan dulu, kita nyalakan PC-nya, dan kita buka desktop, terminal. Oke, no, sudah tersambung ya. Kemudian kita enable untuk masuk ke mode configuration. Kemudian kita bla 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 bla, enable sudah. Kemudian kita lihat apakah ada configuration pada switchnya dengan mengetik command show running config. Atau kita lihat config apa yang sedang berjalan pada switchnya. Show oh, tidak usah pakai configuration map. Oke, kita enter sampai paling bawah by n. Oke, selesai. Kemudian di sini kita harus melihat beberapa data. Yang pertama itu berapa banyak gigabit internet interface yang ada. Gigabit internet interface itu ada sekitar 2, tapi di sini bisa kita lihat itu yang ininya ya, 0 dan 1 ini. Jadi ada 2 interface ya, walaupun portnya ada 28 ya. Kemudian kita range VTY lainnya ya, line VTY nya yaitu 0 sampai dengan 4. Oke, kemudian kita periksa startup configuration pada environment-nya. Kita lihat tidak ada ya, karena di situ ditanya kenapa muncul pesan seperti itu, karena tidak ada konfigurasi yang terinstall di dalam VRAM-nya. Kemudian kita cek show intro VLAN 1 untuk memeriksa bagian-bagian dari VLAN 1-nya. Oke, apakah ada IP address yang terhubung pada VLAN 1? Tidak ada. Kemudian berapa MAC address-nya? Ini 0060 2FDE 172D. Kemudian apakah interface-nya menyala? Tidak, karena belum ada konfigurasi yang dilakukan pada VLAN 1. Oke, kemudian kita lihat properti dari IP-nya dengan show IP interface VLAN 1. Di sini ditanya output apa yang kamu lihat. Outputnya itu memberitahu tentang protokol processing, itu di disable. Oke, kemudian hubungkan kabel Ethernet yang ini ya, dari gigabit Ethernet 106 pada switch.
Oke, habis itu kita lihat speed dan duplex ya, dengan menggunakan kabel strike through ya. Kita cari portnya di bagian bawah sini. Di sini agak susah itu karena dia langsung hilang ke fase Ethernet 0. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita cek IP properties lagi pada VLAN 1. Tuh, state-nya sudah up ya untuk port gigabit 106 atau fase Ethernet 06. Oke, kita show IP interface VLAN 1. Masih di disable ya karena belum ada konfigurasi apa-apa. Enter global configuration and enable the SVI VLAN 1 sudah. Examine the IP properties masih sama. Kemudian itu kita cek iOS versionnya dengan show version. Kita masukkan komen show version. Nah, di sini ada beberapa data. Di pertama ditanya berapa versi iOS yang berjalan pada switch ya. Oke, versinya itu bisa kita lihat di sini ya. Versinya 4.26, kemudian apa nama sistem image file name-nya? File name sistem image itu namanya bisa dilihat di bagian atas kalau tidak salah. Sebentar, di bagian, karena banyak sekali data yang disajikan di sini jadi sedikit sulit mencarinya apabila tidak jeli. Dia biasanya berformat ini dia, Universal K9160302 SPI bin. Oke, kemudian base Ethernet MAC address-nya itu di sini. Di bawah, di sini. Sama dengan tadi ya yang udah kita lihat tuh. 00602 FDE 172D. Kemudian kita diperintahkan untuk show interface port gigabit 1/0/6. Oke, apakah interface-nya hidup atau mati? Hidup. Kemudian apa yang bisa menyebabkan interface-nya mati? Kalau itu konektivitas dan perangkatnya itu sendiri. Kemudian itu MAC address dari interface-nya bisa dilihat di sini. 000C 85891806. Kemudian speed dan duplexnya full duplex dengan kecepatan 100 Mbps. Oke. Kemudian periksa pengaturan bawaan VLAN pada switch dengan show VLAN. Oke. Langsung saja kita show VLAN. Di sini kita diperintahkan untuk melihat beberapa data. Apa nama dari VLAN 1 default ya, bisa dilihat di sini. Tuh. Kemudian port berapakah yang ada di VLAN 1? Hampir semua port ya hubungkan ke VLAN 1. Kemudian apakah VLAN 1 aktif? Apakah tipe default VLAN-nya, yaitu tipenya tuh Ethernet ya. Kemudian kita disuruh memeriksa flash memory dengan show flash atau dir flash. Kita di sini menggunakan show flash saja karena hasil yang akan dikeluarkan sama saja. Pertanyaannya hanya apa nama file name dari Cisco IOS image ya, yaitu ini tadi ya, yang universal K9 160302 SPI bin. Oke, lanjut ke part kedua. Kita di sini harus copy dan paste ini komen ini yang udah disediain ke global configuration. Coba sebentar, ada yang ingin saya coba. Nggak bisa, udah kita langsung aja.
dia tidak bisa ya di langsung di paste. Kita buka notepad dulu, kita paste di sini. Oh, ternyata memang belum tercopy, kita coba lagi, kita buka, kita paste, masih belum. Kita ke sini. Bentar, kita copy, kemudian kita ke sini, kita paste. Oh, dia tidak mau di copy. Ada pilihan paste juga. Kenapa ya kira-kira ya? Tidak bisa di copy. Ataukah kita cukup tulis saja ya? Dan tidak bisa di copy, biar tidak memakan waktu lama. Jadi tidak lama-lama stuck di sini, kita harus improvisasi. Kita tulis sendiri. Saya tidak tahu masalahnya di mana, kenapa tidak mau mengcopy komennya, tapi sudahlah. Kita langsung saja ketik apa yang diperintahkan untuk di copy agar bisa menyelesaikan praktikum ini. Kemudian banner mtd pagar, kemudian now authorized access is strictly prohibited. Oke, kita coba copy, kemudian kita ke terminal lagi, kita paste. Oke, enter. Oke, sudah. Kemudian set SPI IP address of the switch. Di sini kita disuruh membuat VLAN 99 dengan data seperti yang disajikan di sini ya. Kita buat dulu VLAN 99, kita exit, kemudian interface VLAN 99. Oke, IP address 192.168.1.2 255.255.255.0. Kemudian IPv6 address itu kita copy aja. Coba kita copy IP apakah bisa. Kita coba. Oh, tidak ya, berarti memang dari sininya pakai tracer ya, ada yang tidak beres, tapi tidak pengaruh, maka kita lanjutkan saja. 1 double titik 2 oke. Oh, slash 6 nya belum ya, slash 64. Oke, kemudian di bawah tuh kita bisa lihat ada IP versi 6 lagi, tapi itu untuk link lokal. Jadi di sini kita tulis link lokal. IPv6 address IP80, benar, lokal link. Saya agak sedikit lupa, terbalik sepertinya.
oh titiknya 2, link lokal. Oke, sudah. Kemudian kita no shutdown. Di sini perintahnya lakukan no shutdown agar mencegah perangkatnya mati. Oke. Kemudian kita hubungkan semua portnya ke VLAN 99. Lalu kita VLAN brief. Jadi seperti ini. Kita exit dulu. Kita masuk ke config, kemudian kita interface range dari G10/1 1/0/1 sampai dengan G1/4. Kemudian kita switch mode access, kemudian switch access VLAN 99. Nah, kita exit, kita lihat show VLAN brief. Oh, di keluar lagi sekali lagi. Nah, show VLAN brief. Terlihat, oh di sini belum semuanya ya. G105 belum semua sepertinya. Kita baik lagi dari 101. Ini ada yang salah tadi. Kita masuk ke interface range G10/1 sampai dengan 1/0/1/4. Tidak bisa ya. TG interface range gig 105 G1/0/5 sampai dengan gigabit 1/0/24. Kita switch mode akses juga. Kemudian kita switch akses VLAN 9. Oke, kita lihat, kita brief lagi, show VLAN brief. Sini sudah semua ya. Sampai 024. Tapi gigabit 11 sampai dengan 12 belum. Coba kita lakukan sekali lagi. Seperti tadi ya, interface range G1/1/1 sampai dengan G1/1/4. Dan kita switch mode akses dan kita switch akses VLAN 99. Harusnya itu VLAN satunya itu mati ya statusnya, tapi di sini sudah ya, udah beres. Tapi status masih aktif. Agak aneh emang, tapi sudah kita abaikan. Kemudian configure default gateway untuk switch 1. Oke, kita
configure terminal, kemudian IP default gateway itu 92.168.1.1. Oke, sudah. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk memberi password ya. Nah, di sini kita disuruh berikan password login synchronous. Jadi kita seperti ini, kurang lebih line console seperti ini di situ ya, 0. Kemudian kita passwordnya Cisco, kemudian login synchronous exit. Kemudian untuk client VTY nya juga ya kita configure, tapi di sini kita harus mengkonfigurasi juga passwordnya sehingga kita ke line VTY tadi 0 sampai dengan 4 ya. Kemudian kita passwordnya kita samakan, kemudian kita login tanpa login synchronous, kemudian selesai. Kenapa login command dibutuhkan itu karena tanpa login command switchnya tidak bisa setting password. Oke, kemudian configure IP address pada PCA. Kita ke PCA, ke bagian IP configuration, static IP, dan kita masukkan seperti yang ada di sini ya. Nih, IP address ya, dan static IP versi 6, dan default gateway-nya tadi 192.168.1.10 dengan subnet mask yang otomatis. Kemudian gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian di sini static juga IP-nya, address itu 2001 DB8 akad 1.10 dengan /24. Default gateway-nya kita pasangin tadi ya, FE80.2. Oke. Kemudian verifikasi konektivitas. Kita di sini kita tes konektivitas dengan show running config lagi. Kita cek. Salah. Nah, ya, oke. Show run. Datanya banyak sekali. Oke. Kemudian kita coba apa ini? Ping ya, tes end-to-end connectivity. Jadi kita ke PCA, kita keluar dari sini, command prompt, ping 192.168.1.2 bisa ya. Kemudian show run command, ini untuk yang ini. Kita lihat kesamaannya. Kita back lagi. Oke, udah bisa ping ya. Sini. Ini saya lihat catatan saya kemarin ya, makanya kayak keduluan gitu. Kemudian kita cek service. Kita ulang
kita ulang aja. Show run. Surat. Oke. Versi 16.3.2. Service password encryption benar. Hostname S1 benar. Yang di kuning-kuningin ya harus kita lihat ya. Enable secret. Udah. Sama ya. No IP domain lookup. Kita cek. Iya. Kemudian switch port akses 999 semua ya. Untuk interface 106 sampai 024 kita cek. Sudah semua sampai 24 bahkan sampai 114. Nah, semua portnya sudah kita hubungkan. Kemudian interface 999 MAC address, link lokal, segala ya sudah benar. Kemudian IP default gateway, yuk, banner mode bintang C, sudah. Auto reset sudah. Password 7, kemudian password 7 lagi sudah. Login dan end. Oke. Show interface 999. Show interface 999. Sini tanya bandwidth dari interface ini berapa. Bandwidthnya yaitu 1000 kilobit per second ya, bisa dilihat di sini bandwidth BW. Kemudian status 999 yaitu up, kemudian line protocol state-nya juga up sini. Oke, kemudian tes end to end ping melalui command prompt. Tadi sudah kita coba ya, tapi di sini kita sudah coba lagi ping, terus kita ping switchnya bisa kan ya. Kemudian kita ping menggunakan IP versi 6 ya, versi ya, kemudian 2001 DB8 acad, kemudian 1 2 bisa juga ya. Oke, kemudian tes dan verifikasi remote management. Kita ke switch 1, ke sini lagi ke terminal kita oke. Kemudian kita telnet, passwordnya Cisco, enable Cisco oh kenapa tidak mau dia. Passwordnya CISCO page secret. Enable password
passwordnya tadi kita tulisnya Cisco. Nggak bisa diletak ya. CISCO. 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 Pet secrets. Masih. Oke, kita coba sekali lagi. Cisco. 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 Masih pet secret ya. Kenapa ya? CISCO. CISCO. Masih bad secrets dia. Ini nih, kayaknya kita salah di sini. Di line console 0. Di sini password ya itu Cisco. Kemudian login. Terus di sini nih login double G. Login synchronous. Exit line PTY 04 password Cisco login N telnet 192.168.1.2 Cisco. Oke, dan kita enable, butuh password lagi. Bad secret. Kenapa di sini? Kita lihat di sini aja. Kita scroll down listing apps. Telnet SSH client. See connection type to be telnet 192.168.1.2. Cisco enable. Cisco. Cisco. Oh, kelas. Passwordnya kelas. Kenapa passwordnya kelas? Kelas. Oke. Ya, seperti itulah. Ada kesalahan di situ sepertinya. Kemudian save the configuration, copy, running config, lengkap ya, copy, running config, start up config.
udah kita simpen, kita exit. Nah, kita keluar. Kemudian deploy switch 1 production network. Switch 1 itu gerak. Spec reader and click to the backboard. Pindahkan switch 1 ke rak di sini. Iya. Kemudian spec rear. Backboard. Kita lagi, kita spec rear. Oke, seperti sudah selesai ya. Ini saya kurang tahu backboard itu apa. Demikian praktik kali ini. Apabila ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.